Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullah. Syukur biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Pada saat yang mulia ini, yang penuh keberkahan dan istimewa ini, Allah Subhanahu wa taala kembali berikan kita senantiasa nikmat sehat walafiat, sehingga mampu kita menggunakan kesempatan ini untuk terus melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Sebagai seorang muslim, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kita nikmat yang tidak kalah penting, yaitu Allah memberikan kita nikmat taufik dan hidayah, ridha dan inayah, sehingga mampu kita menggunakan nikmat sehat walafiat itu utamanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rasa syukur kita atas limpahan nikmat karunia Allah, salah satu cara terbaik yang bisa kita berikan, bisa kita praktekkan, yaitu dengan senantiasa berusaha meningkatkan kualitas diri kita, meningkatkan kualitas ilmu kita, meningkatkan kualitas iman kita, meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara terus kita memperbaiki diri kita inilah mudah-mudahan menjadi satu alasan Allah Subhanahu wa taala tambahkan nikmatnya atas kita sekalian. Salam mudah-mudahan selalu terlimpah curah atas manusia pilihan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan usaha yang kita lakukan dalam rangka menghidupkan sunnah beliau, mengikuti ajaran-ajaran beliau, menjadikan satu garansi kita digolongkan dalam rombongan umat Nabi di yaumil qiyamah, diberikan syafaat dan dikumpulkan kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Banyak saudara kita yang beruntung pada tahun ini, pada saat ini memulai perjalanan sucinya yang luar biasa, yaitu melaksanakan ibadah haji. Bagi kita yang kurang beruntung, mungkin belum mendapatkan panggilan atau belum mempunyai kesempatan, mudah-mudahan melalui doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, melalui doa-doa indah yang Allahumma rzuqna ziyaratal haramain, menjadikan satu sebab kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjadi tamunya Allah di dua kota suci, yaitu Makkah dan Madinah, untuk menjalankan ibadah yang mulia, yaitu ibadah haji. Oleh karena itu, usaha kita harus kita teruskan, usaha kita harus kita mantapkan sebagai kemauan kita untuk menjadi tamu dari Allah Subhanahu wa taala. Layaknya orang yang akan menjalankan perjalanan yang berat, perjalanan yang luar biasa sakral, maka orang memerlukan nasihat sebelum menjalankan ibadah yang mulia ini. Jangankan kita makhluk atau umat akhir zaman, sahabat zaman baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika akan menjalankan ibadah haji meminta nasihat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan orang sekarang ketika mau pergi haji, yang dia lakukan apa? Sibuk persiapannya, sibuk menyiapkan secara fisik, sibuk mengupload identitas hajinya, sibuk mengupload koper hajinya, sibuk mengupload batik seragam hajinya. Dia tidak mempersiapkan dirinya seutuhnya dengan kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak terjadi orang setelah pergi haji, pergi dari ibadah yang mulia ini, tidak mendapatkan apapun. Bahkan bisa jadi ibadahnya lebih buruk daripada sebelum menjalankan ibadah haji. Ada orang yang tersinggung pulang haji tidak dipanggil Pak Haji atau Bu Hajjah. Kenapa? Karena niatnya dia tidak betulkan, niatnya dia tidak benarkan. Bahkan banyak orang menganggap ibadah haji ini seperti bertamasya saja, jalan-jalan saja. Ini luar biasa. Tapi yang dicontohkan oleh sahabat Rasulullah Muhammad SAW ketika menjalankan ibadah ini, perjalanan ini, meminta nasihat kepada Rasulullah SAW, seperti salah satunya yang termaktub dalam sebuah hadis yang mulia dari Anas bin Malik. An Anasin radhiyallahu anhu qala, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang pemuda sahabat baginda Rasul mendatangi baginda Rasulullah Muhammad SAW, faqala,
Lalu dia berkata kepada baginda Rasul, "Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, inni uridu safaran, fazawwidni." Saya akan melaksanakan ibadah yang mulia, perjalanan yang mulia, yaitu ibadah haji. Fazawwidni, berilah aku bekal. Apakah dengan sebanyak mungkin kita menukarkan rupiah kita dengan real itu menjadi bekal? Apakah dengan sebanyak mungkin kita menyiapkan sambal yang biasa kita makan di sini menjadi bekal? Apakah dengan membawa rendang yang luar biasa itu menjadi bekal? Tentu jawabannya bukan itu. Karena ibadah ini adalah ibadah perjalanan rohani kita, bukan hanya fisik. Tapi rohani kita menyiapkan diri kita agar haji kita menjadi haji yang mabrur dan luar biasa mendapatkan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa jannah. Allah kasih garansi dengan membalasnya haji mabrur itu dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Faqala, kemudian baginda Rasulullah menjawab permintaan sahabat yang meminta diberikan bekal oleh Rasulullah. Apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah? Zawadakallahu taqwa. Yang pertama yang harus menjadi bekal dari orang yang akan menjalankan ibadah yang mulia ini adalah takwa. Takwa menjadi dasar setiap perbuatan kita, harus didasari dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang mulia ini pun yang menjadi motifnya, yang menjadi penggeraknya, yang menjadi spirit kita adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai haji yang dilakukan hanya ingin merubah title, mendapatkan gelar Pak Haji atau Bu Hajah, atau hanya ingin mendapatkan tempat yang paling depan ketika acara, atau hanya ingin mendapatkan panggilan yang mulia ketika ada agenda dan sebagainya. Jangan. Takwa harus menjadi fundamental, menjadi pondasi ketika kita melaksanakan ibadah haji. Karena sekali lagi, ketika diperas isi Al-Quran, ketika diambil intisarinya, maka di situ hanya ada satu, yaitu perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun ibadah yang kita lakukan, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka takwa harus menjadi bekal pertama orang yang akan melaksanakan ibadah haji. Qala zidni, kemudian sahabat meminta tambahan nasihat kepada baginda Rasulullah. Qala wa ghafara dzambak. Yang kedua, menjadi syarat juga agar kita menjalankan ibadah haji dengan total, yaitu dengan banyak beristighfar kepada Allah, banyak meminta ampun kepada Allah agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kalimat orang pergi haji ditunjukkan semua keburukannya di sana, ditunjukkan semua boroknya di sana, ditunjukkan semua kotorannya di sana, ditunjukkan semua keburukan-keburukan yang dia lakukan di tanah airnya. Bisa jadi karena sebelum melaksanakan ibadah dia tidak beristighfar, tidak minta ampun kepada Allah. Yang dia lakukan sebelum melaksanakan perjalanan mulia ini hanya seremonial mengundang orang, hanya seremonial meramaikannya, hanya seremonial menguploadnya di media sosial yang dia miliki, tidak beristighfar kepada Allah, tidak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya mungkin banyak kesulitan-kesulitan yang dia dapatkan ketika menjalankan ibadah yang mulia ini. Kenapa? Karena banyak dosa yang belum dia tuntaskan, tidak hanya dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga dengan sesama manusia. Belum kita minta maaf kepada keluarga kita, belum kita minta maaf kepada tetangga kita, belum kita minta maaf kepada saudara kita. Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka katakan. Buat apa pergi haji kalau kata-katanya seperti itu? Buat apa pergi haji kalau masih mengambil hak orang lain? Buat apa pergi haji kalau hidupnya masih serampangan? Kata-kata seperti itulah yang nanti akan mengganjal, menjadi batu sandungan kita menjalankan ibadah yang mulia.
Jadi kunci yang kedua ketika kita akan melaksanakan ibadah yang mulia ini, pastikan kita sudah beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan semua orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan yang terakhir, yang ketiga, qala zidni, kemudian sahabat ini kembali meminta nasihat, kembali meminta sangu atau bekal kepada baginda Rasul. Qala wa yassara lakallahu khaira haitsu ma kunta. Mudah-mudahan Allah memudahkan Anda, memudahkan kamu untuk melakukan kebaikan dimanapun kamu berada. Jadi taufik dan hidayah Allah. Kemauan kita untuk melakukan kebaikan sebenarnya banyak. Kita ingin begini, kita ingin begitu, tetapi kadang Allah tidak